di sini kita sampaikan bahwa kalau teman-teman ada di luar daerah, nanti di forum relawan Kang Deddy Mulyadi Bersatu itu untuk RI 1 bergabung aja gitu, agar lebih luas lagi komunikasi itu dibangun. Itu satu. Terus yang kedua, ya, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Saat ini kita mau membahas soal peluang pencalonan atau bursa capres di 2024. Karena ada beberapa nama-nama yang dimunculkan oleh lembaga-lembaga survei. Namun kali ini kita lebih spesifik bahwa untuk siapa-siapa yang katakanlah punya peluang tersebut itu lebih kita kerucutkan bursanya adalah yang bisa menjadi pendamping dari Kang Deddy, begitu ya. Deddy Mulyadi. Ya, kita memang melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah calon yang sangat potensial di 2024. Namun kita juga melihat sejauh mana sebenarnya tokoh-tokoh yang sekiranya akan bisa ngeblend gitu. Ngeblend itu istilahnya bisa berbaur lah, bisa bercampur jadi oke antara tokoh-tokoh ini yang bisa bersama dengan Kang Deddy Mulyadi begitu. Kira-kira siapa Bung yang cocok lah dibilang ya bersama di 2024 nanti? Ini sih sebenarnya sih asumsi aja ya. Oh iya. Asumsi artinya bukan berbasiskan penelitian atau bukan berbasiskan survei lah ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau saya asumsinya begini. Seperti tadi aku baca salah satu berita, seorang pengamat bilang bahwa ini kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa yang paling ideal untuk capres cawapres di 2024 itu yaitu Ari Prayetno kalau nggak salah ya. Dia menyatakan di salah satu media bahwa yang paling tepat itu adalah Ganjar Airlangga Hartarto. Terlepaslah siapa yang satu-duanya gitu. Nah, tetapi itu bukan berdasarkan penelitian juga, karena dia berasumsi bahwa mereka ini berasal dari partai besar, yaitu PDIP dan Golkar. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaannya tadi, bahwasanya siapa kira-kira nih? Ya, kita juga bisa bikin asumsi seperti itu gitu. Nah, artinya basisnya itu walaupun berdasarkan subjektivitas kita, setidaknya ini lahir dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, kita mau sampaikan misalkan begini, di beberapa komentar yang kita upload itu seperti kemarin itu Anies Kang Deddy Mulyadi atau Anies Sandi Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya juga saya kita pernah juga upload soal Ganjar Pranowo, paket mantul Ganjar Pranowo Deddy Mulyadi gitu kan. Nah, ternyata dari beberapa komentar itu berkembang juga isu-isu yang lain. Kalau dispesifikkan ada beberapa tokoh yang dianggap pas untuk pasangan Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu cuman lagi-lagi ini asumsi. Bahkan ketika kita komparasi pun antara Kang Deddy Mulyadi sebagai warga Jabar, antara Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil masih lebih condong untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi atau meminta Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita bikin semacam asumsi-asumsi lagi seperti yang kita katakan tadi, ada beberapa tokoh yang selalu muncul ya. Ada yang bilang Kang Deddy Mulyadi Anies Baswedan. Kemudian ada yang bilang Kang Deddy Mulyadi Ganjar Pranowo, Kang Deddy Mulyadi Sandiaga. Ada yang begitu-begitu kan. Bahkan ada yang minta Kang Deddy Mulyadi Ahok. Di komen yang masuk ke akun kami. Dan itu kita bahas kemarin gitu. Juga Kang Deddy dengan Gus Miftah malahan ada lagi kan. Luar biasa. Nah, itu
maksud saya itu peluang-peluang ini bisa aja kalau dari sisi asumsi ya. Karena ya semua kan belum ada di antara semua tokoh, baik itu yang masuk dalam radar survei maupun yang tidak masuk dalam radar survei, semua tokoh itu masih berpeluang. Berpeluang dalam pengertian belum ada yang sah kan. Siapapun belum ada yang menjadi calon, baik Ganjar sendiri pun belum tentu juga nasibnya seperti apa lewat PDIP. Kalau lewat partai lain nggak tahu lah gitu. Tapi bisa dibilang bahwa siapapun nama capres yang masuk radar survei tersebut, apabila menggandeng Kang Deddy Mulyadi sebagai pendampingnya, dan apakah nanti mereka satunya siapa, RD2-nya siapa, ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat relevan di 2024. Bagaimana menurut Bung Juson? Ya, kalau saya sih sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi pasti saya iakan. Tapi lagi-lagi saya bukan karena pendukung. Kang Deddy Mulyadi itu memang punya kriteria sebagai pejabat publik yang memang kelihatan kerjanya nyata gitu lah. Ya. Terus yang kedua, pejabat publik rasa presiden. DPR rasa presiden gitu ya. Atau bahkan sebelum-sebelumnya ada yang bilang gubernur yang tertukar gitu. Nah, artinya gini, seberapa besar peluangnya kalau gandeng di antara tokoh-tokoh ini terhadap Kang Deddy Mulyadi? Saya menghitungnya itu dari dua variabel lah, atau dua tafsir atau dua interpretasi lah. Yang paling pertama itu adalah Kang Deddy Mulyadi itu punya basis dukungan digital. Basis dukungan digital ini nggak bisa kita sepelekan, bahwa mampu untuk menembus baik itu kerja-kerja lewat person by person maupun kerja-kerja secara komunal, secara berkelompok, yaitu media online sekarang atau di dunia digital sekarang. Misalkan kita bisa bertemu seperti yang kita rencanakan ini, akan ada pertemuan nasional misalkan. Kalau mengumpulkan orang ini kan susah. Betul. Apalagi sesuatu sekarang kan butuh kos untuk itu. Tapi kalau dengan adanya teknologi, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bisa mempertemukan setiap orang dalam suatu frame layar, dalam satu frame monitor, ini kan bisa dilakukan gitu. Nah, itu kuat menurutku. Itu satu. Terus yang kedua, yaitu legasinya Kang Deddy Mulyadi itu memang sampai sekarang belum pernah orang menyebutkan apa yang jelek di masa karir politik dia gitu. Mulai dari Bupati Purwakarta sampai sekarang DPR RI. Belum ada saya lihat semacam apakah itu black campaign ataupun tuduhan ataukah itu memang sudah terbukti secara hukum. Misalkan ada hal-hal yang bisa membuat mendowngrade popularitas dia atau mendowngrade elektabilitas ataupun mendowngrade rasa harapan orang lain terhadap dia gitu. Memang Kang Deddy Mulyadi kita bisa lihat ya dari beberapa konten-konten YouTube-nya, memang dia benar-benar sosok seorang calon pemimpin yang ikhlas, calon pemimpin yang tulus dalam melakukan kerja-kerja kerakyatan di basisnya, terutama gitu kan, di dapilnya terutama gitu. Dan juga saya rasa dengan apa yang sudah ditunjukkan dari kerja-kerja tersebut dan juga apa yang sudah ditampilkan di akun-akun media yang kita lihat di media sosial pada khususnya, itu sudah menjadi satu tolak ukur bahwa Kang Deddy ini memang adalah calon yang patut diperhitungkan di 2024 gitu kan. Dengan siapapun nanti di 2024 Kang Deddy kemudian bersanding, saya rasa itu menjadi satu basis kekuatan yang sangat real menjadi pemimpin Indonesia berikutnya gitu kan. Entah misalnya tadi kita disampaikan oleh Bung Juson bersanding dengan Ganjar, bersanding dengan Anies, ataupun bersanding dengan Sandiaga Uno misalnya gitu. Atau mungkin ada calon-calon lain yang bisa dibilang mungkin ada kriteria lain gitu ya dari calon-calon yang lain seperti itu.
Ya, saya pikir tinggal bagaimana melihat kekuatan Kang Deddy ini, jangan dilihat sebelah mata. Iya. Gitu ya. Makanya kan selalu saya bilang, selalu saya support. Saya kan juga nggak terlibat lah, mengikuti beberapa grup Facebook maupun ada satu grup WA, dan yang sudah secara spesifik grupnya itu menyatakan forum relawan Kang Deddy Mulyadi Bersatu, POR RI 1. Iya. Nah, artinya di video-video sebelumnya memang selalu kita sampaikan, ini harus sesegera mungkin kelompok relawan ini membentuk kerja-kerja yang konkret gitu. Tujuannya apa gitu loh. Di tengah banyaknya orang ngefans lah, katakan dulu ya, bukan pendukung lah ya, ngefans lah dengan apa yang dia lakukan. Itu mestinya ini kan harus dihimpun menjadi tujuan bersama. Tujuan kita apa gitu. Kalau kita kan spesifik, kalau kayak kita misalkan udah spesifik, udah pokoknya mau dia nomor 1, nomor 2, pokoknya 2024 taruh lah. Slang aja bikin slanker ya. Bikin basis dukungnya gitu. Nah itu, makanya ada satu teman tuh kan dari yang mengorganize forum relawan Kang Deddy Mulyadi Nasional, FRKDN. Iya. Ya kan? Nah, dia menyatakan bahwa akan ada kerja-kerja dalam hal teknis untuk mewujudkan gagasan-gagasan ini, atau untuk memperluas capaian dari gagasan ini. Karena memang kalau kita bicara pemilihan presiden ya basis dukungan itu kan harus masif secara nasional kan. Apalagi pemilihan langsung. Iya, nah, bukan kita bicara Jawa Barat atau bicara Jakarta nih kan, kita bicara seluruh Indonesia. Makanya saya bilang persiapkan kontak-kontaknya yang bakalan menjadi embrionya untuk membangun basis dukungan atau basis-basis relawan kan namanya, atau forum-forum komunikasi kan namanya, untuk mempercepat penggalangan kekuatan di seluruh provinsi. Nah itu saya sampaikan sama dia memang dalam diskusi kami itu kan. Tapi mudah-mudahan itu bisa dikerjakan, dan harus ada memang orang yang secara spesifik menyatakan itu gitu loh. Iya betul. Sama seperti yang kita sampaikan di diskusi-diskusi sebelumnya, dengan kemunculannya relawan-relawan itu kan, ini kan menjadi identifikasi. Iya. Oh ternyata memang ada relawannya, bukan hanya pernyataan-pernyataan person by person yang itu sangat cair, dan ya itu bisa aja terjadi hanya sporadis saja gitu. Betul. Nah ini itu. Nah kalau pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan, di antara Kang Deddy Mulyadi pasang dengan Sandiaga Uno, pasang dengan Anies Baswedan, pasang dengan Ganjar Pranowo. Kalau saya melihat realitas media sosial aja, melihat realitas media sosial dan kekuatan partai politik. Nah cuman pertanyaannya, kalau misalkan dengan siapa namanya, Anies Baswedan, otomatis kan harus ada kekuatan partai lagi untuk berkumpul, untuk mencukupi syarat yang ditentukan di presidential threshold itu kan. Atau kalau misalkan dengan Sandiaga Uno, kalau misalkan itu dengan Partai Golkar dengan Gerindra, ya saya pikir udah cukup gitu. Iya betul. Nah kalau Anies Baswedan, ini yang jadi tanda tanya. Kalau Anies Baswedan ya dia harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan yang lain. Kalau misalkan legowonya itu misalkan ketum atau Golkar untuk mendorong Kang Deddy Mulyadi gitu. Memang kalau dengan Ganjar udah nggak perlu dihitung lagi, udah sama-sama partai besar dan partai yang udah mengakar lah. Iya, kalau dengan Anies Baswedan, ya memang ya perlu kerja-kerja ekstra. Iya, kerja ekstra. Membutuhkan partai yang mendukung. Syarat partai politik itu kan, syarat kursi di DPR RI itu. Betul, untuk Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya yang kita dorong adalah Kang Deddy Mulyadi dengan Ganjar Pranowo, berarti adalah antitesis daripada peneliti yang ada di berita itu. Iya. Siapa? Ari Prayitno kalau salah. Nah itu makanya saya bilang, karena itu masih berdasarkan analisa dan asumsi aja, jadi ya kita juga bisa menyampaikan analisa dan asumsi yang sama. Kalau dianggap misalkan Airlangga, Ganjar Pranowo itu yang paling tepat, ya paling ya indikatornya kan indikator elit paling kan. Kalau kita kan indikatornya itu indikator basis massa atau grassroots. Boleh-boleh saja mereka atau khususnya Ari Prayitno mengatakan
buat dia yang yang cocok adalah Ganjar dengan Erlangga, tapi buat kita asumsinya adalah KDM dengan Ganjar. Iya. Ini kan soal harapan. Iya, betul. Nah, soal nanti bagaimana realitas politiknya kan ya pasti akan masih tetap berdinamika terus kan, sampai konsolidasi akan ada pertimbangan partai politik, akan ada pertimbangan kepentingan partai, akan ada pertimbangan apakah Deddy Mulyadi misalkan bisa meluas dalam waktu cepat, dalam waktu 1 tahun terakhir ini bisa nggak dia masif misalkan sampai di seluruh kabupaten kota dan di seluruh kabupaten provinsi basis dukungan ini gitu. Nah, sampai ke luar negeri misalkan. Nah, ini kan tantangan. Makanya forum relawan Kang Deddy Mulyadi Bersatu Nasional ini harus sesegera mungkin mengkonsolidasikan itu. Jadi itu ukurannya. Mengorong orang-orang yang memang saat ini sudah memberikan harapan, bahkan di akun kita pun sudah meninggalkan komentar dan menyebutkan daerahnya gitu. Artinya kan itu berarti mereka mencoba untuk menunjukkan dirinya, saya dari daerah ini loh, saya tahu Kang Deddy Mulyadi. Kan itu secara tidak langsung kan tujuan dia buat komen dan bikin daerahnya kan itu. Betul, dan sudah lintas provinsi. Nah, itu dia. Bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Jazirah Arab juga kan. Berarti kalau sudah lintas provinsi seperti itu, levelnya Kang Deddy Mulyadi ini memang di level nasional. Iya. Jadi pertarungan Kang Deddy ini ya wilayahnya ada wilayah ya presiden ataupun wakil presiden seperti itu ya di bursa 2024 nanti. Itu yang menjadi harapan kita dan harapan seluruh subscriber kita di akun ini begitu. Dan ya sekali lagi kepada forum apa ya? Forum relawan yang sudah terbentuk, yang sudah menjadi pelopor menginisiasi terbentuknya dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir ini bisa didorong dengan kerja-kerja yang nyata, didorong dengan kerja-kerja yang lebih terukur untuk menyusun kekuatan, untuk menyusun barisan bahwa di belakang kita, di belakang Kang Deddy Mulyadi ada orang-orang yang tulus, ada orang-orang yang ikhlas untuk memperbaiki atau untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi, seperti itu ya Bung Yuson ya. Iya. Jadi ya itu tadi di sini kita sampaikan bahwa kalau teman-teman ada di luar daerah, nanti di forum relawan Kang Deddy Mulyadi Bersatu itu untuk RI 1 bergabung aja gitu, agar lebih luas lagi komunikasi itu dibangun. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan nanti di daerah bisa dibangun simpul-simpul, artinya mungkin ya mereka-mereka yang mengorganisir ini forum ini atau komunitas ini mungkin sudah mempersiapkan langkah-langkah ke arah sana. Nah, tinggal jangan menunggu lama lagi. Artinya yang ada di subscriber ini juga harus diperhatikan bahwa kalau sudah muncul, jadi nggak usah perlu menunggu rekomendasi dari yang lain, langsung aja ditanya, Bang, kita atau Kang atau Mas atau Bung atau Bang atau Pak, ini kita ada nih wadahnya nih, forumnya nih, mau kita persiapkan nih, ya kan, untuk secara nasional biar spesifik tujuannya itu RI 1 misalkan kan, gabung, mau nggak gabung sini gitu. Nah, kalau dia oke, gabung, tinggal nanti distribusikan kerja-kerjanya kan, bikin WA group misalkan dulu gitu, WA group di tempat tinggal mereka, misalkan nggak ada yang dari Medan, ada yang dari Palembang, ada yang Lampung, yang setidaknya sudah muncul dulu, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari bahkan dari Flores, ada yang dari Flores misalkan yang komen di channel ini, langsung aja diminta untuk kesediaannya menjadi kontak gitu. Jadi lebih cepat, kemudian praktis dan terukur pekerjaan itu gitu. Ya, kami harapkan kepada teman-teman sekalian, silahkan tinggalkan lagi komen-komen teman-teman di akun kami ini, juga kalau memang bisa sekaligus juga menginformasikan wilayah di mana tempat tinggalnya gitu ya Bung ya, supaya kita bisa mengukur secara nasional itu sebenarnya sebaran pendukung KDM ini udah sampai mana-mana aja gitu. Karena jangan kita nanti
punya hasrat yang tinggi, ternyata kita nggak lihat realitas basis dukungan kita seberapa besar gitu. Kalau kita punya hasrat, punya keinginan Kang Deddy Mulyadi ini level pertarungannya di tingkat nasional di Capres 2024, kita juga membutuhkan dukungan yang luas dari wilayah lain, provinsi lain, bahkan luar negeri untuk mendorong kesuksesan proses ini begitu. Ya. Jadi teman-teman jangan malu-malu, teman-teman juga harus yakin kalau memang sudah melihat banyak akun YouTube ataupun akun Facebook kerja-kerja Kang Deddy Mulyadi itu sangat real, kemudian juga mau berpartisipasi untuk bagian katakanlah ya yang menjadi pemenangan lah ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Tinggalkan saja komen dan wilayahnya, nanti kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp group gitu kan, atau lewat media-media lain. Karena kita akan memaksimalkan digital ini begitu. Kita akan memaksimalkan teknologi, karena memang sekali lagi situasi pandemi ini memang memaksa kita akan bergerak pada jalur yang seperti ini begitu. Ya mungkin itu aja. Ya itu aja. Jadi dari pembicaraan kita ini, kalau kita bikin semacam konklusi sederhananya begini. Iya. Di antara pasangan-pasangan itu siapa yang paling tepat, siapa yang paling berpeluang? Semua berpeluang. Tapi kalau misalkan diukur dari pengalaman, diukur dari basis dukungan, baik itu digital, kemudian diukur dari eksistensinya saat ini di media, ya pasti akan ada catatan-catatan di beberapa tokoh ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan peluang itu, kan gitu. Berpeluang sih berpeluang, tapi bagaimana memaksimalkan peluang itu atau meningkatkan peluang Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, itu tadi yang kita bilang, itu harus sesegera mungkin membangun jaringan atau membangun kontak-kontak di seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi, ya jaringan nasional kan namanya, atau misalkan seperti forum yang kita sampaikan tadi, harus bergerak lebih cepat lagi, semaksimal mungkin untuk membangun jejaring di seluruh kabupaten kota gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, langsung kontak aja, masukkan ke dalam WhatsApp grup, tinggal nanti bagi per wilayahnya gitu. Oke, teman-teman, untuk saat ini itu dulu dari kami. Kita jaga peluang ini. Kita manfaatkan peluang ini. Kami tunggu feedback dari teman-teman semua. Thank you. Cheers.